Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat sini. Kita akan sama-sama beribadah online pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya jemaat di tempat ini rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati lewat doa pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, karena syukur Engkau baik dan sangat baik. Urapi setiap kami Tuhan yang melayani pada sore hari ini. Layakan kami, uruskan kami Tuhan. Sehingga pujiannya kami akan naikkan boleh menjadi harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tolak segala kuasa-kuasa iblis di udara. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan ibadah pada sore hari ini. Kami mulai ibadah pada hari ini. Yang percaya bersama berkata, Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari sembah Dia. Oh haleluya. 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 Jamalah kami Tuhan. Jamalah kami Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Siana Mayana
Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersorak-sorai lewat pujian ini Tuhan, akan melompat memuji Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu di mana tempat, mari kita akan bersorak-sorai lewat pujian. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu buat firman Tuhan, yaitu Bawa Hidupku Sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku, Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. mari katakan, Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku
aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa dapat menyembahmu. Agar semua suku bangsa dapat menyembahmu. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami kembalikan kepada Ibu Gembala. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan bertata atas puji-pujian umat-Nya. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, dalam ibadah online
Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau sudah menerima setiap pujian kami dan boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan lewat lidah bibir suara hamba-Mu. Bukalah rahasia firman-Mu, biar firman Allah menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami di saat-saat seperti ini Tuhan. Saat kami menghadapi apa yang ada di hadapan kami Tuhan, kami tetap berharap kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu mari Tuhan, Engkau ada memberkati kami semua, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu menyelimuti kami, kuasa Roh Kudus bekerja, urapan-Mu mengurapi kami hamba-Mu. Pakai lidah bibir suara kami hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman Allah boleh menjadi bagian rema dalam hidup kami. Bila ada kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa iblis, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Pergi dari tempat ini dan jangan kembali lagi. Kuasa-Mu saja Tuhan ada menyelimuti kami semua. Kami siap menyambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka hati kita. Kita terima firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Oh, Tuhan sedang berbicara kepada saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat yang baru untuk tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah Tuhan tidak pernah lalai. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin. Firman Tuhan menegaskan kepada saya dan saudara bahwa Allah bukanlah manusia yang sering berdusta, yang sering bohong, yang sering tidak menepati janjinya. Tetapi Allah adalah Allah yang setia. Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Allah yang berfirman dan dia selalu melakukannya bagi saya dan bagi saudara. Puji Tuhan saudara. Ada banyak janji di dalam firman Tuhan. Janji Allah untuk saya dan saudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada banyak. Dan salah satunya nanti kita akan baca, kita akan bahas pada malam hari ini. Puji Tuhan. Dan janji Tuhan banyak macamnya saudara. Ada janji pertolongan Tuhan, ada janji berkat Tuhan, ada janji perlindungan Tuhan, ada janji keselamatan dari Tuhan, ada janji sukacita dari Tuhan bagi kita semua, dan masih banyak lagi janji Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan janji-janji itu saudara? Bagaimana kita bisa mendapatkan jaminan janji Allah untuk saya dan saudara? Gampang saudara. Apabila kita berbalik dan bertobat kepada Allah, kita lakukan semua perintah firman Tuhan, maka janji itu akan terjadi bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita akan melihat ayat yang menyatakan janji Allah bagi saya dan saudara di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan, janji Allah apa saja untuk saya dan saudara di tengah situasi seperti sekarang ini. Janjinya sungguh ya dan amin. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang pertama mulai sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau.
Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menundukkan segala sumpah terapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Firman Allah akan memulihkan saya dan saudara. Tuhan berjanji bahwa Tuhan memberikan janji-janjinya untuk saya dan saudara, dan itu akan digenapi di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, ketika kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ketiga. Tuhan akan memulihkan keadaan kita dan akan menyayangi kita. Ayat yang ketiga kita akan baca. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Puji Tuhan saudara. Janji Tuhan yang pertama, janji Tuhan kepada kita akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Tuhan sanggup pulihkan keadaan kita di hari-hari ini. Apa yang rusak dari saudara? Apa yang hilang dari saudara? Apa yang dirampas dari saya dan saudara? Apa yang diambil oleh iblis hari-hari ini saudara? Tuhan akan memulihkan kembali sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat, kesehatan, dan masa depan kita yang hendak dirampas oleh iblis. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup berikan kembali untuk saya dan saudara ketika kita mau bertobat, ketika kita mau kembali kepada Tuhan, ketika kita mau kembali melakukan kebenaran firman Tuhan. Janji ini pasti terjadi bagi saya dan saudara. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi bagi saya dan saudara, bagi semua orang yang mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan akan kembalikan kepada kita. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar kuasanya. Dia lebih besar daripada COVID-19. Dia lebih besar dari segala hal, segalanya yang ada di bumi dan di langit saudara. Sebab itu percayalah, Tuhan akan memulihkan saya dan saudara seperti janji firman Tuhan pada malam ini. Puji Tuhan. Yang kedua, kita akan membaca di dalam ayat yang kelima. Apa yang akan Tuhan pulihkan? Di dalam Ulangan pasal 30 ayat yang kelima. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Puji Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan khususnya bagi kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat-saat ini, bahwa Tuhan akan membawa kita kepada keselamatan. Tuhan tetap akan membawa kita kepada keselamatan. Baik keselamatan selama kita ada di dunia ini, terlebih lagi keselamatan kekal. Bagaimana selamat yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Tuhan membentengi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita dari segala serangan mara bahaya, penyakit sampar,
apapun yang di hadapan kita, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup membentengi kita. Puji Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada keselamatan, membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian, dan membawa saya dan saudara kepada surga yang kekal. Ketika kita tetap setia, tetap taat, lakukan kebenaran firman Tuhan, kembali bertobat dan kembali kepada Allah, maka keselamatan menjadi milik saya dan saudara. Amin saudara, puji Tuhan. Kita lihat yang ketiga, di ayat yang ke-8, janji Tuhan yang akan diberikan kepada saya dan saudara. Ayat yang ke-8, bahwa Tuhan, Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Amin saudara. Kita lihat hari-hari ini Tuhan mulai pulihkan keluarga demi keluarga. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tapi justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Di setiap rumah dibangun mezbah, di setiap rumah ada doa yang dinaikkan, di setiap rumah ada kebaikan dan kesetiaan kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi inilah maksud Tuhan. Janji Tuhan akan memperbaharui kerohanian kita. Kita akan kembali dibuat mendengar suara Tuhan. Kita akan kembali rindu mendengarkan firman Tuhan. Itu yang inginkan oleh Tuhan. Kita rindu mendengar suara Tuhan. Banyak orang sekarang yang berdoa. Banyak orang sekarang membaca firman, puji Tuhan. Dan banyak orang sekarang berseru-seru kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Jadi Tuhan akan membuat umatnya kembali mendengar suara Tuhan. Kembali melakukan dan mentaati setiap firman Tuhan. Sungguh kita bersyukur. Hari-hari ini banyak doa dinaikkan. Banyak pemberitaan firman yang disampaikan. Inilah akhir zaman. Firman Tuhan akan sampai ke ujung-ujung bumi. Firman Tuhan akan didengar oleh semua orang di dunia ini. Dan firman Tuhan akan digenapi. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi saudara. Bersiaplah, persiapkan pelita kita. Jangan sampai kehabisan minyak. Biarlah minyak itu tetap ada dan pelita kita tetap menyala. Amin, puji Tuhan. Jadi efek di rumah saja, efek stay at home saudara sungguh baik. Keluarga dipulihkan, suami dan istri dipulihkan, berjumpa setiap hari. Orang tua dengan anak dipulihkan hubungannya karena tiap hari berjumpa. Ada kehidupan doa di dalamnya, ada puji-pujian di dalamnya, ada ucapan syukur yang selalu dinaikkan saat-saat ini. Oh haleluya, luar biasa. Kita bersyukur meskipun di tengah pandemi COVID-19 ada hal-hal positif yang dapat kita nikmati, yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang keempat saudara, yang terakhir, kita baca ayat yang ke-9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Amin, puji Tuhan. Yang keempat, janji Tuhan kepada saya dan saudara di tengah situasi saat ini, bahwa Tuhan akan melimpahi kita dengan berkat-berkatnya. Amin saudara. Katakan iman, percaya kita bahwa Tuhan akan melimpahi kita dengan berkatnya. Di sana mengatakan sepi, di situ mengatakan susah, di sana mengatakan sulit, di situ mengatakan aduh bagaimana ini. Tetapi anak-anak Tuhan berkata, Tuhan berjanji bahwa kita akan dilimpahi dengan setiap berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan akan melimpahkan kita dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, Tuhan katakan. Jadi pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan, akan dilimpahi oleh kebaikan. Dan bukan hanya pekerjaan, semua profesi kita, usaha kita, bisnis kita akan diberkati, akan dilimpahi, Tuhan katakan. Mungkin saudara berkata, kata siapa? Perusahaan banyak yang
tutup, banyak yang pailit, PHK di mana-mana. Mana mungkin Tuhan melimpahi berkat? Saudara jangan berkata begitu. Mari kita perkatakan iman percaya. Kita katakan kalimat profetik bahwa Tuhan akan melimpahi kita di saat-saat ini dengan berkat-berkat-Nya. Seperti ayat yang ke-9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Dan bukan itu saja, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Haleluya. Dalam segala aspek kehidupan kita, Tuhan akan limpahi berkat buat saya dan saudara. Luar biasa. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Berarti setelah Tuhan limpahi kita dengan berkat, Tuhan limpahi kita dengan keberuntungan, saudara. Luar biasa. Janji Allah ya dan amin. Janjinya gak pernah berdusta. Ayat pokok kita mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah bukan manusia, saudara. Saya pun kadang berjanji kepada orang, setelah ditagih saya bisa tidak menepati. Tetapi Allah tidak demikian. Allah akan berjanji, Allah akan menepati untuk saya dan saudara. Percayalah akan hal ini, saudara. Puji Tuhan. Jadi janji Allah kepada saya di tengah situasi pandemi ini, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita dan menyayangi kita, saudara. Ayat yang ketiga. Kedua, Tuhan akan membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada tanah perjanjian, membawa kita kepada surga yang kekal. Bahkan Tuhan akan memperbaharui kerohanian saya dan saudara. Kerohanian anak-anak Tuhan akan dibaharui. Kita akan kembali rindu mendengar firman Tuhan, rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan di mana-mana banyak diberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan akan melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya di ayat yang ke-9 dari kitab Ulangan ini. Luar biasa, saudara. Apa kurangnya kita mengiring Tuhan? Kita mau setia, kita mau taat, kita mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan demikian setiap janji Tuhan pasti akan digenapi bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jikalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Luar biasa janji firman Tuhan. Jadi kalau kita ini disebut anak Tuhan, maka kita ini adalah ahli warisnya Tuhan. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Kita berhak, saudara. Kita bisa tuntut, kita bisa minta kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah setia, saya mau belajar taat. Tuhan berikan janji-janjimu kepada saya, supaya saya semakin setia dan semakin mengasihi Tuhan. Dan kita akan menerimanya, saudara. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Janjinya tidak pernah bohong, janjinya selalu ditepati. Dan kita jangan pernah ragu akan Tuhan, karena Dia berbicara, Dia juga menepatinya. Karena Tuhan selalu tepat waktu. Kita sudah ada di dalam rencana Tuhan. Ketika kita taat, kita ada dalam tangan Tuhan, kita tetap setia, maka janji Tuhan itu diberikan kepada saya sebagai anak, kepada saudara sebagai anak, sebagai ahli waris, sebagai orang-orang pilihan Allah, umat-umat ketebusan Allah, sehingga kita bisa berhak menerima setiap janji-janji Allah. Luar biasa, saudara. Tuhan mau kita melakukan bagian kita. Lakukan saja apa yang menjadi bagian saya dan saudara. Biarkan Tuhan yang menyempurnakannya. Kita mau saat ini
kembali berbalik kepada Tuhan, bertobat. Kita mau lakukan firman Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan. Tuhan sudah pulihkan kerohanian kita di hari-hari ini, kembali dekat dengan Tuhan, supaya janji berkat itu menjadi milik saya dan milik saudara. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Allah Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Haleluya. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya, amin. Terima kasih, ku berterima buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan lewat ibadah raya keluarga besar GPD Immanuel. Kami boleh diberkati melalui pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman itu, janji-janji Tuhan itu yang akan menghidupkan kita, dan hidup itu kekal buat selama-lamanya. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan kudus mulia pada malam ini diberkati oleh Tuhan. Datang dalam keadaan lemah, Tuhan sudah kuatkan, susah sudah dihiburkan, bahkan dalam keadaan sakit, di rumah sakit, jamahan Tuhan, pemulihan terjadi. Bilur Yesus menyembuhkan keluarga Immanuel. Terima kasih Bapa di surga. Apapun yang menjadi rencana, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan, mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga atas ibadah raya keluarga Immanuel. Kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah suami istri anak cucumu, pekerjaanmu, pendidikanmu, bangsa kota kami, pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kita mau terima berkat dari Tuhan.
Terimalah berkat anugerah sejahtera dari Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai malam ini, besok Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Jemput kami saleh-salehnya, jumpa selamanya di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah keluarga besar, ibadah online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.